Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozakta, NPM G1D024055. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan materi 1 sampai materi 15. Pada materi 1, yaitu hakikat bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. 2. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. 3. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 74 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai nasional memiliki fungsi lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung. Baik, di materi kedua ini yaitu sikap berbahasa. Sikap berbahasa yaitu peristiwa, perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu menurut Kridalaksana, Fisman, dan Rusyana. Dan ciri-ciri sikap bahasa Garvin dan Mathiot. 1. Kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. 2. Kebanggaan bahasa yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakan sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. 3. Kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Komponen sikap bahasa. 1. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. 2. Komponen afektif menyangkut masalah penilaian baik suka atau tidak suka terhadap suatu atau suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Jenis sikap berbahasa. Anderson dalam chair. Sikap berbahasa seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Sikap dan kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis ini dapat menyangkut keyakinan atau kognis mengenai bahasa. Di materi ketiga ini, kita mempelajari bentuk tulisan secara umum. Yang pertama yaitu prosa fiksi. Contoh prosa fiksi, novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Prosa non-fiksi, tulisan akademik, karya tulis ilmiah. 1. Hasil kajian pustaka, contoh, makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku, teks, buku ajar, modul, buku panduan, praktikum, dan lain-lain. Yang kedua, hasil dari proses penelitian. Contohnya, laporan hasil penelitian D1 sampai dengan D3. Skripsi ini tesis, disertai artikel jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi, monograf. Yang kedua, ada puisi. Puisi lama, contoh, mantra, pantun, karmina, sloka, gurindam, syair, dan talibun. Yang kedua, puisi baru, balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Yang ketiga ada drama. Drama yaitu menyajikan tentang tragedi, komedi, opera,
melodrama, fresh, tablo, sendarati, dan lain-lain. Pengertian tulisan akademik. Tulisan akademik yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah. Bentuk tulisan ilmiah biasanya hasil kajian pustaka. Contohnya makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, dan praktikum lain-lain. Sistematika tulisan ilmiah. 1. Hasil kajian pustaka, halaman, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran daftar pustaka. 2. Hasil dari proses penelitian. Terdapat halaman, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, simpulan, dan saran daftar pustaka. Di materi keempat, kita belajar tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi. Contoh beberapa sumber referensi digital yaitu adalah PDF Drive, Mendeley, Taylor Francis Online, Library, Google Trends, Open Knowledge Maps, dan Fosfever. Kemarin kami menggunakan Mendeley untuk membuat kutipan pada suatu makalah dan membuat daftar pustaka. Di materi kelima, kami mempelajari hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. 2. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni memberi pesan, media yang digunakan, dan menerima pesan. Yang ketiga, presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. Yang keempat, presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat mengubah keyakinannya atas pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Yang kelima, presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap isi pesan yang terkirimnya. Di materi ke-6 dan ke-7, kita mempelajari langkah-langkah kegiatan untuk menyusun proposal, yang dimana menyusun proposal dibutuhkan diskusi penguatan konsep tentang proposal kegiatan. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja. Setelah melakukan pembentukan kelompok kerja, menyusun perencanaan proyek dalam menyusun proposal kegiatan. Yang keempat, menyusun jadwal proyek dalam menyusun proposal kegiatan. Yang kelima, pelaksanaan observasi dan membuat proposal kegiatan monef oleh dosen. Presentasi hasil penyusunan proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan. Membuat produk atau jasa yang diajukan pada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Sistematika proposal kegiatan. 1. Judul. 2. Daftar isi. 3. Bab 1 pendahuluan. 4. Bab 2 gambaran umum rencana usaha. 5. Bab 3 metode pelaksanaan. 6. Bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Yang ketujuh yaitu daftar pustaka. Materi ke-11 dan 15 yaitu laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian.
yang dimana hakikat penelitian. 1. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. 2. Penelitian adalah proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Metode penelitian. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Cara ilmiah. 1. Rasional, masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. 2. Empiris, dapat diamati oleh indera manusia. 3. Sistematis, langkah-langkah yang logis. Valid. 4. Valid, derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. 5. Reliable, derajat ketetapan dengan data yang diperoleh. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.